Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Wendy di channel Mr. Parametric. Kali ini saya akan membahas mengenai nirmana. Ini adalah sebuah istilah yang pastinya teman-teman harus ketahui sejak semester 1, khususnya untuk teman-teman yang mempelajari arsitektur, desain grafis, DKV, ataupun ilmu seni. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan fokus membahas mengenai nirmana yang diaplikasikan dalam ilmu arsitektur. Oke, baik teman-teman, kita bahas nirmana dari arti katanya dulu. Jadi nirmana ini berasal dari bahasa Sanskerta. Nir itu artinya tanpa, mana itu artinya bentuk. Jadi secara harfiah itu artinya tanpa bentuk. Nah, secara makna kita dapat mengartikan bahwa nirmana itu adalah sesuatu yang awalnya kosong lalu ada. Artinya apa? Artinya adalah sesuatu yang dibuat atau dibentuk, atau ada upaya di dalam menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati oleh indera penglihatan manusia. Dalam hal ini, di dalam bidang arsitektur, nirmana itu adalah sebuah eksperimen, eksplorasi, ataupun studi di mana kita itu menata elemen-elemen visual dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga menghasilkan suatu karya atau produk yang dinilai indah ataupun yang dapat dinikmati keindahannya. Dalam hal ini, manusia itu pasti memiliki imajinasi dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Bagaimana akhirnya manusia bisa mewujudkan imajinasi-imajinasi tertentu dalam menggunakan elemen-elemen visual atau prinsip-prinsip desain, sehingga muncullah suatu karya, baik itu dalam bentuk lukisan ataupun grafis ataupun bentuk bangunan yang akhirnya bisa dinikmati oleh manusia. Jadi, yang namanya nirmana itu adalah sebuah praktek yang pasti dilakukan oleh teman-teman arsitektur, DKV, ataupun mahasiswa yang mempelajari ilmu seni, khususnya ilmu seni rupa. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman bisa meningkatkan intuisi desain. Akhirnya teman-teman mengerti bahwa di balik suatu karya yang estetis, itu pasti ada elemen-elemen visual yang diatur sedemikian rupa sehingga akhirnya bisa dinikmati oleh banyak manusia. Pada akhirnya teman-teman diharapkan bisa menyadari mengenai bahwa ada yang namanya prinsip desain, bahwa yang namanya kreativitas itu tidak sebebas dan semaunya saja, tetapi memang ada pola-pola atau prinsip-prinsip yang harus diterapkan sehingga kita bisa menghasilkan suatu karya visual yang bisa diterima banyak orang, yang bisa dinilai indah oleh banyak orang. Biasanya dalam ilmu arsitektur itu pasti teman-teman dikenalkan dulu yang namanya elemen visual. Jadi elemen visual itu ada titik, garis, bidang, dan yang terakhir itu ruang atau volume. Nah, kalau teman-teman itu mengkomposisikan atau memadukan titik, garis, dan bidang, ini biasanya teman-teman bermain di nirmana 2 dimensi. Nah, kalau nirmana 3 dimensi itu biasanya sudah bentuknya ya 3D, miniatur, ataupun karya-karya instalasi, atau yang skala besar itu adalah bangunan. Nah, teman-teman yang awal-awal mempelajari arsitektur di semester 1 biasanya pasti akan disuruh membuat nirmana Dwimatra. Jadi Dwimatra itu adalah suatu karya di mana teman-teman itu mengkomposisikan atau menyusun elemen-elemen visual tadi itu di bidang datar. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari, nirmana Dwimatra itu bentuknya bisa poster, desain grafis. Kalau di arsitektur itu bentuknya misalnya fasad bangunan atau tampak bangunan, desain pintu jendela, desain lantai, dan lain-lain. Nah, kalau trimatra itu bentuk 3D, elemen-elemen yang memiliki kedalaman. Ini misalnya patung, instalasi seni. Kalau di dalam arsitektur itu bangunan, desain kota, lanskap, dan lain sebagainya. Jadi mudah ya untuk teman-teman bisa membedakan nirmana 2 dimensi atau nirmana Dwimatra dengan nirmana 3 dimensi atau nirmana trimatra. Ini adalah salah satu contoh praktek nirmana Dwimatra. Kalau teman-teman perhatikan, ini sederhana sekali. Ini adalah dari bentuk belah ketupat yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu kesatuan bentuk yang bisa mengekspresikan suatu perasaan tertentu. Misalnya ada perasaan bingung, ataupun memberi kesan bahwa hidup itu banyak pilihan. Jadi kesannya di sini tuh ada 4 lorong ya, atau ada 4 jalan yang bisa dipilih oleh manusia. Tetapi sekali lagi, ini adalah subjektif. Barangkali yang melihat dan yang menciptakan ini itu memiliki arti yang berbeda pada akhirnya. Lalu ini adalah contoh karya nirmana trimatra
Kalau teman-teman perhatikan di sini lidi yang dirangkai dulu menjadi suatu permukaan yang melengkung lalu dipadukan lagi sehingga menjadi satu kesatuan bentuk yang estetis. Lalu ada juga ini lidi juga, idenya sederhana, membuat segitiga dulu lalu segitiga ini dirangkai lagi mengikuti suatu jalur. Akhirnya menghasilkan persepsi tertentu. Bisa jadi menghasilkan bentuk cakar, mungkin bentuk ombak. Balik lagi ya, sekali lagi subjektif. Yang melihat dan yang menciptakan bisa jadi memiliki persepsi yang berbeda. Tetapi disitulah seninya di dalam kita mempraktekkan nirmana dwimatra ataupun nirmana trimatra. Nah, yang ini itu menunjukkan bahwa bagaimana sih kita bisa menghasilkan karya arsitektural yang cukup unik dari mengkomposisikan bentuk-bentuk dasar yang sudah ada. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan sebenarnya sangat sederhana sekali bahwa ada dua bentuk lingkaran ya, yang atas dan yang bawah. Lalu bagaimana bentuk lingkaran ini dihubungkan oleh garis-garis. Jadi pertaliannya ini semacam bentuk yang repetisi sebenarnya, repetitif. Lalu akhirnya ini bisa dikembangkan menjadi satu bentuk yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau dari tampak atas teman-teman bisa lihat ya. Jadi kesannya tuh juga bentuk-bentuk susunan lidi-lidi ini itu juga kesannya spiral. Sehingga akhirnya bisa menghasilkan suatu bentuk yang mungkin bisa memiliki fungsi tertentu atau memang sekedar instalasi yang estetis saja. Di dalam mengeksplorasi nirmana, teman-teman harus memperhatikan bahwa ada yang namanya prinsip desain atau asas desain. Jadi prinsip atau asas desain inilah yang sebenarnya membuat suatu karya itu bisa dinilai indah secara universal. Jadi sesuatu yang dilihat indah, dilihat menarik, itu sebenarnya ada pola di balik itu, teman-teman. Misalnya mungkin di sana ada suatu repetisi, di sana ada simetri, di sana ada kontras, dan lain-lain. Nah, itu adalah bentuk-bentuk prinsip desain. Jadi yang namanya praktek nirmana itu bukan sekedar menggambar bebas saja, bukan sekedar memadukan bentuk bebas itu semaunya saja. Itu ada ilmunya, ada prinsip-prinsipnya yang teman-teman bisa praktekkan. Dan kalau teman-teman ikuti, teman-teman bisa bereksperimen di sana, pasti teman-teman akhirnya bisa menghasilkan suatu karya yang menarik, yang bisa akhirnya diakui itu bagus atau indah secara universal. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam mempraktekkan nirmana adalah bahwa sesuatu yang indah atau sesuatu yang estetis itu tidak harus kompleks atau rumit. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa yang di kiri ini kan mungkin bentuk yang cukup rumit dibandingkan yang ada di sebelah kanan. Tetapi apakah yang di sebelah kanan ini tidak estetis dibandingkan yang sebelah kiri? Belum tentu. Jadi dalam hal ini teman-teman harus bisa membedakan karya yang original dan karya yang estetis. Jadi karya yang original itu belum tentu estetis, dan sebaliknya karya yang estetis itu bisa jadi karya yang original, bisa juga karya yang tidak original, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membedakan itu dulu. Nah, tuntutan di dalam mempraktekkan nirmana adalah bagaimana caranya teman-teman itu bisa menghasilkan karya yang estetis dan juga yang baru, yang original, atau yang lebih baik dari karya sebelumnya. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa saja menghasilkan karya estetis dari mengembangkan objek-objek yang sudah ada sebelumnya. Teman-teman kembangkan suatu objek yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih berbeda lagi dengan mengikuti atau menerapkan prinsip-prinsip desain yang sama. Nah, di dalam mempraktekkan nirmana, teman-teman harus mempraktekkan prinsip desain, itu yang penting. Karena sesuatu yang indah atau sesuatu yang estetis itu pasti ada prinsip desainnya. Pasti ada tata atur atau pola atur tertentu di balik sesuatu yang indah tersebut. Inilah yang harus kita pelajari pada saat teman-teman khususnya yang ada di semester 1 di dalam mengeksplorasi bentuk-bentuk arsitektural atau bentuk-bentuk visual baik itu di DKV ataupun di ilmu seni. Kita bisa melihat prinsip desain itu pada keseharian kita. Contohnya pada layout koran. Koran itu kan tidak mungkin tulisannya dari kiri dan ke kanan
kertas koran ini akan menyulitkan pembaca, makanya dibagi. Nah, ketika dibagi itu pun ada proporsinya teman-teman, proporsi, lalu bagian mana yang akan ditekankan, ini yang kita sebut dengan hierarki. Lalu ada juga datum. Datum ini adalah garis-garis maya yang membagi atau akhirnya mendefinisikan pembagian-pembagian tulisan ini, teman-teman. Kotak-kotakan ini ya. Kalau di sini digambarkan kan ada kotak, tetapi kalau di sini itu kan tidak ada garisnya. Nah, ini yang kita sebut dengan datum. Lalu praktek dari prinsip desain itu misalnya bisa juga kita menyusun sebuah garis-garis yang panjangnya sama, tetapi orientasi atau rotasinya berbeda, akhirnya menghasilkan suatu persepsi tertentu. Teman-teman bisa lihat, ini mungkin ada persepsi magnet yang terbentuk di sini atau gelombang laut yang dilihat dari atas. Di sini kita bisa memperhatikan bahwa ada pancaran ya, artinya seolah-olah di titik-titik ini itu ada pancaran, ada sesuatu, atau ada suatu energi. Lalu ada repetisi, repetisinya adalah garis-garis ini, perubahan orientasi. Nah, teman-teman perhatikan, perlahan berubah ya orientasi garis-garisnya nih, dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, teman-teman bisa perhatikan nih. Jadi ada aturan tertentu, ada prinsip-prinsip yang diterapkan sehingga ketika kita menyusun kita bisa menghasilkan suatu bentuk yang estetis atau suatu bentuk yang bisa mengekspresikan sesuatu. Teman-teman pernah mendengar istilah Fibonacci? Jadi Fibonacci ini adalah sebuah kelipatan matematis atau sebuah proporsi dengan aturan tertentu yang mengikuti bilangan-bilangan deretan angka matematis. Misalnya di sini teman-teman bisa lihat 5 ditambah 8 itu 13, 13 ditambah bilangan sebelumnya 8 yaitu 21, dan seterusnya teman-teman. Nah, ternyata proporsi ini itu ditemukan pada objek-objek alami seperti misalnya cangkang siput ataupun pada jumlah kelopak bunga, teman-teman. Artinya apa? Artinya bahwa bentuk-bentuk alami pun yang tidak diciptakan atau yang tidak didesain oleh manusia, di balik bentuk-bentuk tersebut itu ada pola matematis yang mengatur. Ada proporsi tertentu yang mengatur, teman-teman. Apakah ini suatu kebetulan atau suatu keajaiban? Ini mungkin pembahasan yang berbeda, teman-teman ya. Namun, akhirnya kelipatan atau proporsi Fibonacci itu bisa diterapkan pada dunia desain. Sehingga suatu karya desain itu bisa kelihatan lebih natural, lebih estetis, dan lebih alami. Kalau tidak salah, contoh lukisan yang menerapkan proporsi Fibonacci itu adalah lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Nah, itu teman-teman bisa cek ya, dan teman-teman bisa lihat kira-kira apa lagi sih yang menerapkan Fibonacci di dalam menghasilkan karya-karya visual. Ini adalah salah satu contoh karya Nirmana Dwimatra yang teman-teman perhatikan kesannya itu kompleks sekali. Padahal di balik bentuk ini itu ada bentuk sederhana. Ini adalah repetisi segitiga-segitiga yang mengikuti bentuk lingkaran, lalu diulang lagi dengan ukuran yang berbeda sehingga menghasilkan bentuk atau persepsi lorong yang seperti ini, teman-teman. Ini juga ketika karya Dwimatra dikomposisikan dengan warna. Jadi ada gradasi warna di sini. Lalu ada juga gradasi warna di bentuk segitiga seperti ini dan semuanya ya. Jadi sehingga menghasilkan suatu bentuk atau persepsi yang kuat. Ini ada juga kontras. Jadi menabrak warna biru dengan warna yang panas, merah atau orange. Kurang lebih seperti ini. Lalu pada bangunan misalnya kita bisa lihat bahwa stasiun Jakarta Kota ini ada komposisi paduan lingkaran dan juga kotak. Lalu hierarkinya ada di sini sehingga orang-orang itu kalau datang ke stasiun Jakarta Kota bisa mengenal entrance ini dengan lebih mudah. Jadi hierarkinya pada bagian tengah ini ya. Lalu ada juga repetisi pada kolom. Nah, ini teman-teman bisa melihat contoh bagaimana kita membedah suatu karya yang sudah dibuat oleh perancang atau arsitek di zaman dulu. Jadi arsitek di zaman dulu tuh sangat memanfaatkan pola-pola ini, teman-teman. Pola-pola prinsip desain. Ini juga bangunan yang lebih kuno lagi di zaman klasik ya. Di zaman pertengahan kita bisa lihat ini kan kuat banget ya bagian tengahnya. Ada simetri di sini ada aksis,
ada datumnya itu juga garis ya, yang misalnya ada di tengah ini, yang terdefinisi dari rentetan tempat duduk atau interior yang ada di sini. Jadi kita bisa lihat ini bisa menghasilkan suatu persepsi tertentu yang kuat, yang berfokus pada area tengah ini. Ini juga sama, ini adalah bentuk mandala, ini adalah bentuk pola yang berulang, yang membentuk satu lingkaran. Ini biasanya memiliki makna tertentu untuk umat Hindu atau umat Buddha. Di sini kita bisa lihat bahwa kuat sekali ya bagian tengahnya. Di sini ada simetri, ada hierarkinya di tengah udah jelas. Lalu ada kesan pancaran di tengah ini. Jadi seolah-olah tengah ini adalah tujuan yang harus dilewati atau yang harus dilihat oleh umat manusia. Bagaimana akhirnya misalnya bentuk mandala tadi yang 2 dimensi itu bisa dikembangkan menjadi bentuk trimatra. Akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang estetis juga dalam bentuk karya trimatra. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman sudah bisa memiliki intuisi yang bagus di dalam mengkomposisikan bentuk 2 dimensi atau dimatra, seharusnya teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk memandu diri kalian sendiri di dalam menghasilkan bentuk-bentuk trimatra yang estetis. Sehingga ketika kalian menciptakan bentuk trimatra, kalian tidak terlalu bebas. Ada aturan yang diikuti sehingga kalian tidak terlalu overthinking. Kreativitas kalian itu bisa dikurung sedikit sehingga tetap bisa menghasilkan bentuk yang lebih estetis. Nah, ini juga salah satu contoh yang cukup sederhana, repetisi dari sebuah kisi-kisi pada fasad bangunan. Tapi repetisi ini juga dilengkapi dengan perubahan rotasi sehingga akhirnya menghasilkan persepsi yang dinamis di sini. Jadi seolah-olah di sini ada gelombang, ataupun kalau ini bisa bergerak, ini akan cukup menyenangkan sekali ya teman-teman. Ini juga contoh ini karya desain interior yang sudah dibangun oleh salah satu biro arsitek terkenal, yaitu Architime. Ini adalah instalasi kinetik. Jadi seolah-olah pasangan bata di sini itu berkibar gitu atau bergelombang dan dia bergerak. Ini salah satu contohnya ya. Kita klik linknya. Nah, ini dia karya kinetic art installation, judulnya Dynamic Brick Wall by Architime. Ini akhirnya bisa menghasilkan suatu objek arsitektural yang cukup interaktif, cukup menyenangkan. Akhirnya orang-orang di sana bisa berinteraksi, foto-foto. Nah, ini posisinya di mana ini? Ini di Rusia ya. Teman-teman silakan explore sendiri ya terkait project ini. Ini juga karya yang cukup sederhana. Kita bisa melihat ini kan hanyalah pengulangan atau repetisi. Ini adalah model trimatra yang terinspirasi oleh karya arsitektur yang saya temukan di Archdaily. Ini namanya adalah The Lantern in the Paddy Field. Teman-teman boleh klik linknya di sini juga melihat di Archdaily. Nah, ini bentuk arsitekturalnya seperti ini teman-teman. Ini cukup estetis ya. Kalau kita lihat, wah akhirnya di tengah-tengah sawah dibangun project atau bangunan seperti ini. Jadi semacam mungkin kesannya tuh sebagai tempat peristirahatan gitu ya, atau tempat untuk berwisata. Silakan teman-teman cek langsung ya di Archdaily, projectnya ini ya, The Lantern in the Paddy Field. Ini juga silakan teman-teman cermati dulu apa prinsip desain yang ada di balik ini. Di sini juga ada perubahan, ada repetisi. Semakin dia ke atas, semakin dia berputar seolah-olah. Nah, ini juga terinspirasi dari bentuk kaktus tower, menara kaktus. Ini juga bangunannya sudah dibangun. Kita coba ya kunjungi link ini. Nah, ini kurang lebih teman-teman seperti ini. Ini juga sebuah hotel yang sebenarnya sudah dibangun. Nah, jadi akhirnya bentuknya kan lebih original, lebih kreatif, lebih menarik kan. Lebih akhirnya menarik perhatian orang-orang yang melewati komplek yang ada di sana. Nah, ini adalah bangunan hotel. Silakan teman-teman juga explore. Ini adalah karya buatannya Bjarke Ingels Group. Ini adalah salah satu arsitek yang zaman sekarang cukup terkenal, cukup dikenal ini. Bjarke Ingels ya, ini adalah salah satu arsitek yang cukup dikenal. Silakan teman-teman bisa mengeksplor di Archdaily mengenai project ini. Jadi apa pelajaran yang bisa kita petik dari video kali ini?
yaitu tentang prinsip desain teman-teman. Bahwa yang namanya prinsip desain itu pasti ada di balik karya-karya yang agung. Prinsip desain itu adalah benang yang tak terlihat yang menjalin setiap karya. Mau karya itu rumit, sederhana, atau yang megah, itu pasti ada prinsip desain yang bermain di balik karya-karya tersebut, sehingga karya-karya tersebut bisa dinikmati keindahannya. Nah, buat teman-teman yang mau mempraktekkan Nirmana Dwimatra, berikut tips dari saya. Pertama-tama, teman-teman mulailah dari layout dulu. Jadi, teman-teman buat layout dalam satu kertas besar. Misalnya yang garis-garis merah ini adalah sumbu atau garis simetri yang melayout dari seluruh kertas. Lalu kalau sudah, baru teman-teman padukan tuh bentuk-bentuk reguler saja, misalnya segitiga, kotak, ataupun lingkaran. Setelah dipadukan, menghasilkan satu kesatuan. Nah, kesatuan ini bisa direpetisikan lagi teman-teman dengan perubahan tertentu. Lalu, akhirnya teman-teman dari sini, baru teman-teman kembangkan detailnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, cukup sederhana teman-teman ya. Buat dulu layoutnya, lalu dicoba memadukan bentuk-bentuk tersebut mengikuti layout yang sudah dibuat. Lakukan repetisi dengan beberapa perubahan, lalu akhirnya dibuat detail. Detail artinya diisi ya, yang paduan-paduan tadi dengan objek-objek lagi yang sifatnya mungkin repetitif ataupun ada perubahan-perubahan. Nah, apa sih itu prinsip desain? Apa saja bentuk-bentuknya? Saya sarankan teman-teman untuk membaca dua buku ini, Wushius Wong, Principle of Two-Dimensional Design. Lalu, teman-teman wajib membaca buku Dekaching nih, Form, Space, and Order. Nah, teman-teman baca di bab 1, 6, dan 7. Khususnya di bab 7 itu membahas tentang bermacam-macam apa sih bentuk prinsip desain dan bagaimana prinsip desain itu bisa diterapkan pada proyek arsitektur. Oke, baik teman-teman, sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat semua di dalam mempraktekkan tugas-tugas arsitektur, khususnya di dalam membuat karya-karya Nirmana Dwimatra ataupun karya-karya Nirmana Trimatra. Oke, sampai jumpa teman-teman semua. See you, bye-bye.